Gengs, kapan nih di Jakarta kalau kita bisa biru lagi gitu kan, biar kita cakep kalau OTD foto. Abis itu gue iri banget bener deh ngeliat orang-orang gitu kan di Instagram, di TikTok, di mana pada jalan-jalan ke luar negeri, foto-foto gitu cakep, langitnya biru, bikin instastory, bikin video gitu kan, kayak jalan-jalan nggak takut sama polusi. Lagian bisa-bisanya Jakarta ya jadi kota terburuk polusinya di dunia. Kayak kemarin kan gue juga baca artikel tuh, polusi udara setara sama 9 putung rokok. Ih, dibilangin pada nggak percaya sih lu. Makanya harus pintar-pintar jaga kesehatan ya. Udahlah, ikutin gua makanya. Kalau dari kemarin kalian ngeliat nih gue suka gantungin beginian nih, ini karena barang emang berguna banget. Apalagi semenjak gue kemarin tuh batuk pilek gara-gara polusi. Kalau misalkan pernafasan gak enak, langsung pakai nih plosa. Buat yang pada belum tahu sebenarnya ini gue gantungin apaan sih? Ya ini tuh plosa, gengs. Sekarang emang ada gantungan kayak gini nih, jadi praktis banget. Misalkan kalau kalian sesek gitu kan akibat polusi udara, udah nih tinggal hirup aja inhalernya. Aduh, enak banget, gengs. Tuh, terus misalkan kalau kalian lagi batuk-batuk, sakit tenggorokan gitu ya, bisa nih oles-oles pakai roll-on-nya. Caranya tinggal tuh 1, 2. Aduh, enak banget, anget. Ini tuh bisa buat meredakan batuk. Tapi belum selesai. Ini tuh juga ada alat keroknya nih yang tutup pipi. Jadi misalkan nih kalian kan oles dulu nih, gitu kan. Terus dikerok aja pakai tutup pipinya. Tuh. Aduh, ini enak banget rasanya, bener dah. Cocok banget ini buat kaum-kaum jompo yang pada suka masuk angin. Langsung dikerok-kerok aja. Nah, terakhir misalkan kalau lagi pegel-pegel, kayak kita nih suka ngedit video gitu kan, permintaan dari majikan semua. Tinggal pijit aja dipakai tutup tumpulnya gitu kan. Tuh. Duh, enak banget. Aduh, ini bener-bener cocok banget buat sobat jompo kayak kita. Makanya, guys, plosa ini bener-bener apa ya? Ya cocok gitu buat keadaan sekarang. Udah kayak hal yang wajib dibawa-bawa dia pokoknya. Gantungan juga, kece kan ya? Nggak kayak minyak angin lainnya. Jadi tetap stylish gitu, dilihat ya udah kan cakep-cakep aja begini. Kemarin gue lihatnya juga pada nonton konser pada bawa ginian. Ya karena buat OOTD juga tetap keren. Makanya udah cepetan ya, yang pada belum punya, beli nih plosa. Pokoknya, plosa melegakan pernafasan akibat polusi udara. So guys, kali ini kita pingin cerita tentang pengalamannya Rini yang katanya dia sempat bekerja di sebuah hotel di kawasan Tangerang Selatan. Tapi untuk namanya ya seperti biasa nggak bisa kita sebutkan. Karena kalian tahu sendirilah, daripada nanti gitu. Ribet lah pokoknya lah. Nah, jadi pokoknya si Riri ini itu bekerja di hotel tersebut sebagai front desk agent atau reception lah gampangnya. Dia bekerja di situ dari tahun 2014 sampai 2016. Nah, sebenarnya dari tahun 2014 sampai 2016 itu kagak ada apa-apaan. Hotelnya aman-aman baik. Tapi di tahun 2016-nya nih ada sebuah kejadian yang menggemparkan, gengs. Pokoknya pada bulan November 2016, ceritanya ada tamu nih yang datang tuh. Dia mau check-in malam-malam sekitar jam 7. Bapak-bapak gitu sendiri yang datangnya. Yang kebetulan di reception itu yang jaga si Riri. Dan sesuai kalau SOP itu kan pasti ditanya. Kayak diminta KTP atau paspor. Terus tipe kamarnya mau yang smoking atau non-smoking. Sama di hotelnya Riri ini juga ada ketentuan yang namanya deposit. Nah, menurut si Riri, waktu pertama kali ngeliat nih tamunya tampak gelisah. Kayak si bapak-bapak ini tuh minta cepet-cepet gitu lah. Dan pokoknya menjawab kayak, udah mbak kamarnya non-smoking aja gitu. Terus tamu ini juga menolak untuk memberikan uang deposit. Karena dia bilang akan check out nanti di pagi hari. Jadi gak akan lama-lama dia tinggal di situ katanya gitu. Dia check-in aja baru jam 7 malam dan check outnya katanya mau pagi-pagi udah keluar. Dimana ternyata memang dia sudah memesan reservasi lewat aplikasi bookingan hotel gitulah. Yang pas dilihat ternyata si bapak ini tanpa sarapan alias room only. Nah, karena si bapak ini memesannya lewat aplikasi, kalau kata si Riri nih ya, dia akhirnya memperbolehkan si bapak untuk tidak menaruh deposit. Karena di aplikasi tersebut tertera tuh informasi dari tamu, macam kayak kontak nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Yang mana jika misalkan nanti di kamar ada kehilangan barang, maksudnya si tamunya ini bandel gitu yang ngambil apa, ngambil bantal, atau ngambil TV, begitu. Ya Allah, maling banget ngambil TV. Ya pokoknya ada nomor telepon sama alamatnya ini bisa dicari gitu lah ya. Ya udah, habis dikasih kunci gitu kan, tamunya pergi tuh naik lift, dia pergi ke kamar 603. Nggak lama ada driver taksi online yang datang nih. Dia meminta cap parkir ke si Riri, biar parkirnya free. Katanya dia barusan nganterin tamu yang itu tuh baru check-in. Nah, jadi dari situ kita tahu kalau tamu tadi berarti pakai taksi online nih ke hotelnya. Jadi dia tidak membawa kendaraan sendiri ya. Nah, malam itu tidak terjadi apa-apa, gengs. Karena hotel ini memang bisa dibilang sebenarnya aman-aman aja. Walaupun hotel bintang 3 tapi bagus. Bukannya kayak hotel horor sama sekali, enggak lah. Si Riri kan udah kerja dari tahun 2014. Rame terus itu suka dipakai perusahaan-perusahaan begitu. Buat meeting atau buat nginep rame-rame acara. Nah, besoknya si Riri kaget, Allahu Akbar, notif apa sih? Udah ntar aja lah ya, kita mau cerita dulu nih. Iya, bentar ya, ribut banget loh. Nah, besoknya si Riri ini tuh kedapatan shift middle katanya, gengs. Kita baru dengar juga yang ternyata shift middle kalau kata Riri ini jam nanggung. Dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Yang mana tugas staff yang kerja di shift middle tersebut pastinya harus melakukan Allahu Akbar. Siapa sih ini? Tang teng tong tang teng tong tang teng tong. Bentar kita
silent dulu ya, mohon maaf nih, diganggu mulu kita. Lanjut ya. Yang mana staff yang kerja di jam tersebut tuh harus melakukan panggilan. Yang kalau di perhotelan katanya namanya tuh courtesy call begitu kalau kita kagak salah ya. Kita juga baru tahu nih pas baca ceritanya Riri nih istilah-istilah perhotelan. Selama ini kan kita taunya cuma check in, check out sama open BO gitu. Itu beda ya. Pokoknya si Riri ini tuh bertugas menelponin tuh ke setiap kamar untuk memastikan tamu tersebut mau check out atau mau extendingnya Pak Bu begitu. Misalkan kalau ternyata tamunya mau check out ya diingetin lagi. Ini check out maksimalnya jam 12 siang ya Pak Bu begitu. Kalau hotelnya baik mah biasanya kita kan minta check out ya Mbak jam 1. Oh boleh Pak Bu begitu. Oke terima kasih, kita seneng biasanya begitu. Tapi kalau dibilang maaf Pak Bu ya maksimal nggak bisa, harus check out jam 12. Oke blok begitu. Begitu mulu dari tadi kita. Nah makanya si Riri ini nelfon juga tuh ke kamar tadi 603. Mulai dari jam 11 sudah nelponin. Kagak diangkat-angkat tuh ke kamarnya tuh. Ya udah, Riri beralih nelfonin ke kamar-kamar lain kan. Setengah jam kemudian, berarti di jam setengah 12, dia nelfon lagi ke kamar 603 tadi tuh. Tetep nggak diangkat. Nah Riri inget nih kemarin kan yang terima check-inan tamu 603 kan dia. Dibilang kan si bapak itu katanya mau check out pagi. Tapi sebelum jam 11 kan kebetulan itu bukannya shiftnya Riri ya. Jadi dia nggak tahu nih tamu yang kemana sebenarnya udah pergi pagi beneran apa belum. Masalahnya pas dicek itu kan di komputer sistem, datanya emang belum check out nih si bapak nih. Sampai akhirnya di jam 1, karena memang sudah melebihi batas check out, Riri ini nelpon lagi, tapi tetap nggak diangkat, gengs. Nah, makanya Riri inisiatif. Dia buka tuh data tamu yang bookingan dari aplikasi, kan ada nomor teleponnya tuh. Akhirnya ditelepon lah tuh ke HP-nya. Yang kalau HP kan harusnya dipegang terus sama itu orang ya. Nah, pas ditelepon nih si Riri kaget, karena yang ngangkat cewek, gengs. Iya kan kayak, hah, kok cewek apa ini istrinya gitu kan ya? Tapi kan masalah kemarin si bapak datangnya sendiri. Yang mana kurang lebih percakapannya begini nih. Selamat siang, saya Riri dari hotel. Ini saya ingin memastikan apakah hari ini ibu atau bapak akan check out atau extend ya? Hah? Ini siapa? Hotel. Suami saya nginep di hotel mana emang? Kasih tahu saya mbak, cepetan mbak. Ya Riri bingung ya sama panik ya. Aduh jangan-jangan si bapak ini tuh check-in diem-diem gitu tanpa sepengetahuan istrinya. Macam lagi, mau selingkuh apa bagaimana? Ya kalau hal yang begitu kan bukan wewenang orang hotel ya. Biasanya kagak ngurusin lah yang gitu-gituan, udah urusan lu aja. Tapi kan karena si Riri ini tahu-tahu nelpon ke istrinya yang dia nggak tahu ya, ternyata yang megang istrinya itu nomor. Berasa dicepuk dia. Makanya Riri jawab, aduh Bu, maaf Bu, sepertinya saya salah menginfokan. Kami akan hubungi kembali ya Bu. Terus dia tutup. Ya soalnya tadi si Riri ngira, udah gue salah ngomong nih. Habisnya suara istri yang tadi ngangkat tuh, galak bener. Bener kayak nadanya curiga. Macam ngegapin suaminya lagi main serok. Ya orang hotel mah udah paham sama nada-nada begitu ya. Tapi karena gak ada kejelasan dengan tamu 603 ini kok yang dikasih nomor teleponnya malah nomor telepon istrinya. Riri akhirnya minta tolong bellboy untuk ngecek deh ke sana ke kamar buat mastiin tamunya tuh masih di dalam apa jangan-jangan udah keluar gitu tanpa check out, main bablas aja gitu kan, ada aja orang soal begitu. Habisnya takutnya lagi kalau di sistem nih jadi otomatis nanti bisa perpanjang 2 malam gitu jadi stay lanjutan. Karena kan ini belum dirilis gitu check outnya ya. Yang padahal ternyata misalkan orangnya udah nggak ada gitu, udah pergi. Bisa-bisa nanti Riri yang nombok jadinya dia harus tanggung jawab. Nah bellboy yang disuruh ngajak waktu itu tuh namanya Dika. Selang 15 kemudian nih si Dika kan udah kesana tuh. Tau-tau dia balik lagi gitu dengan muka yang pucet banget sambil lari. Ya pas Riri ngeliat kayak sambil nanya ya, kenapa adik lu kok mukanya pucet banget? Mati, kata si Dika. Hah? Maksudnya apaan? Tapi si Dika tetap aja tuh terus lari masuk ke ruangan manajer hotel tanpa menjelaskan maksudnya tadi ngomong apa sih mati. Sekitar 10 menit kemudian Dika keluar nih dari ruangan manajer. Tahu-tahu si Dika sama si manajer nih pas keluar kayak sibuk gitu manggilin security pakai HT. Dan si pak manajer bilang kayak gini nih ke Riri nih, Ri, berkas tamu di kamar 603 kamu pisahkan ya filenya ya. Taruh langsung di meja saya, jangan sampai media tahu. Ya Riri kan bingung, ada apaan? Tahu-tahu kok panik gitu sih pak manajernya juga. Nah di situ Dika baru cerita kalau tamu di kamar 603 meninggal di dalam kamar mandi. Ya dengar begitu Riri shock lah. Cuma yang bikin horornya ya, waktu Dika kesana tuh lagi ngecek tuh, kan awal-awal dia ketok dulu tuh pintunya 3 kali, tok untuk memastikan apakah tamu itu masih di dalam. Ada nyaut dari dalam kayak, ya masuk. Tapi kan pas Dika mau masuk lah, pintunya dikunci. Jadi maksudnya ya masuk bagaimana orang? Nggak bisa nih dibuka pintunya. Diketok lagi kan sama Dika. Maaf Pak, apakah butuh bantuan untuk angkat kopernya untuk check out gitu? Terus dari dalam ada jawaban lagi. Oh iya, tolong saya. Buka saja pintunya. Tapi tetep kagak dibuka-bukain dari dalam. Lah orang kekunci itu posisinya. Tapi karena kan berarti udah diizinin ya buat masuk. Jadinya sama Dika yang memang megang akses kunci master. Ya udah, dibuka aja tuh sama Dika tuh. Kan tadi soalnya dia emang disuruh ngecek ke dalam ya sama si Riri ya. Jadi dikasih kunci masternya. Nah, pas Dika masuk, keadaan kamarnya tuh masih rapi
rapih banget. Kayak kamar baru belum ditempatin gimana sih? Kasurnya, spraynya, bantal-bantalnya masih dalam posisi bener gitu. Tapi ada satu bantal yang nggak ada nih. Jadi maksudnya kan di kamar hotel ada 2 bantal tuh biasanya. Nah ini cuma ada 1 doang tuh di atas kasur. Namun sisanya seperti kayak selimut, spray, semuanya pokoknya masih dalam keadaan yang kayak belum ditidurin sama sekali. Kagak ada lecek, kagak ada apa. Ya udah Dika kan nyariin si bapak itu kok nggak ada. Tapi kan tadi ada suaranya. Akhirnya dia ngecek lah ke dalam kamar mandi. Karena di mana lagi selain di kamar ya pasti kamar mandi dong. Pas pintunya mau didorong, loh kok berat. Tapi bukan kekunci ya, bisa kebuka. Tapi kayak berat gitu. Dipaksa kan sama Dika didorong lagi. Wah, kayak ada yang jatuh dari balik pintu, gengs. Yang ternyata yang jatuh itu ya si bapaknya. Ya Dika kan kaget ya, spontan langsung kayak megangin bapaknya. Dikira kan jatuh gara-gara si Dika buka pintu. Langsung tergeletak di lantai soalnya tuh bapak tuh. Tapi pas dipegang, badannya udah dingin banget kulitnya. Dan pak, nggak bergerak. Yang ternyata dicek gitu kan. Nah, yang aneh adalah, berarti sedari tadi di posisinya bapak nih berdiri nyender di balik pintu. Makanya pas Dika mau buka, jadi kayak ngehalangin kan berat. Terus dipaksa, karena si bapaknya berdiri di balik pintu, ya jatuh. Badannya udah berkaku. Kayak udah lama gitu, gengs. Bukannya barusan. Posisinya juga mata sama mulutnya membelalak. Ya kan aneh, kenapa begitu? Makanya Dika langsung lari tuh ke ruang manajer buat laporan. Nah, Riri juga setelahnya disuruh nelpon polisi. Dan si manajer juga bikin briefing dadakan kepada semua tim hotel yang bertugas, di mana harus merahasiakan hal ini dari media. Ya supaya nama hotelnya tetap terjaga dan para tamu yang lagi nginep nih pada nggak takut. Namun kan karena pas polisi datang nih pastinya langsung memasang polisi lain dong di depan pintu kamar tersebut. Makanya semua tamu yang menginap di lantai 6 nih, apalagi yang berdekatan dengan kamar 603, semua dipindah ke lantai yang lain. Biar nggak ada yang tahu sebenarnya apa yang lagi terjadi nih di lantai 6 nih, kamar 603. Nah, keanehan selanjutnya, ternyata diketahui kalau si tamu tersebut ternyata diperkirakan nih, emang udah nggak ada kemarinnya di jam 10 malam. Nah, kalau benar begitu, berarti tadi yang jawab ketukannya Dika siapa? Dan di kamar mandi juga ditemukan bantal, gengs. Jadi ada bantal satu hilang, itu ya ternyata dibawa ke kamar mandi. Lah, buat apaan? Jadi keinget kasus Mrs. Ting yang kemarin keluarga di sini Depok ya. Ada bantal juga di kamar mandi. Ngeri banget kita jadinya inget-inget gituan. Riri juga akhirnya sempat diinterogasi sama polisi. Ya kan? Dia bertugas pada saat itu. Apalagi dia juga nih yang menerima tamu tersebut waktu lagi check-in. Pokoknya rekaman CCTV, berkas-berkas semuanya tuh diminta nih sama polisi nih. Ya Riri kooperatif aja pokoknya nggak apa-apa. Tapi semua itu memang dilakukan diam-diam. Dalam arti maksudnya biar tadi tuh tamu-tamu lain nggak curiga kenapa banyak polisi. Pokoknya intinya ini ditutup rapat-rapat biar nggak kesebar beritanya. Nah, habis sudah selesai diinterogasi, Riri balik tuh ke front desk. Jaga lagi, dia kerja lagi. Tahu-tahu datang nih si istri bapak dari tamu itu. Yang tadi siang sempat ditelepon sama Riri, tapi si istrinya datang-datang, mukanya flat aja gitu, guys. Dia datang dengan beberapa polisi dan masuk ke ruangan manajer. Ya Riri bingung. Ditelepon kan suara istrinya kayak galak ya, kayak marah-marah ya. Tapi kok ini tahu-tahu datang flat aja gitu loh, kayak kagak ada kaget-kagetnya, nangis apa bagaimana. Tapi ya Riri nggak tahu ya apa yang diomongin sama mereka tuh di ruangan manajer. Karena di sisi lain si Riri ini juga jadinya sibuk ngaturin tuh kamar orang-orang kan buat ngosongin lantai 6. Kira-kira nih 2 jam setelahnya, tahu-tahu banyak wartawan yang datang. Sampai heboh tuh di parkiran dicegat sama satpam kan nggak boleh masuk. Lah, si Riri bingung, tahu-tahuan aja nih wartawan dari mana taunya. Secara kan semua staf di sana tuh udah berusaha untuk menutup berita ini biar nggak sampai ke media. Ya cuman kemungkinannya sih ya, wartawan itu kan sebenarnya banyak yang standby juga di kantor polisi buat nyari berita memang. Jadi misalkan nanti ada polisi yang dipanggil untuk datang karena ada sesuatu kejadian. Nah, biasanya wartawan yang standby di sana jadi tahu gitu, ngikutin kan, dapat info. Nah, mungkin dari satu wartawan di sana tahu, cepuin lagi ke teman-teman wartawan lain jadi rame. Biasanya begitu ya. Tapi ya udah berarti udah telanjur dah, kayak nggak bisa dibendung lagi. Yang sebenarnya ini bukan kesalahan dari pihak hotel ya. Ya cuma maksudnya pihak hotel ini jadi takut aja. Kalau ini beritanya rame, tamu-tamu hotel yang nginep di sana jadi takut. Terus nanti hotelnya bisa dicap jadi horor juga kan. Biasanya begitu tuh. Ya karena bener aja, gengs. Abis dari situ kejadian horor pun dimulai. Ya, tapi bentar ya. Kita mau oles-oles lagi nih biar enak tenggorokan kita nih, mau keluar-keluar kan cerita. Duh. Nah enaknya kalau plosa ada gantungannya nih gini nih. Jadi kalau mau apply tinggal ya udah satu aja tinggal pakai. Nggak usah ribet gitu loh. Misalkan juga kalian sesek gitu kan. Kayak kita nih ngomong udah tadi. Ya udah kita hirup-hirup lagi nih. Pakai inhalernya. Aduh, enak banget, gengs. By the way, juga kemarin gue ngeliat tuh anak presiden. Lah, pakai ginian juga sama. Jadi, jangan mau kalah udah. Buat para sobat jompo semua. Sedia plosa di tengah situasi yang polusi udaranya jelek-jelek begini. Daripada sakit lu nanti, kita samaan nih. Kantongin plosanya. Biar jadi safety sobat jompo semuanya. Pokoknya, plosa melegakan pernafasan akibat polusi udara. Besoknya atau setelah 1 hari dari kejadian tadi, pihak hotel ini memutuskan untuk mengosongkan
floor lantai 6 tuh selama seminggu. Walaupun dari polisi sebenarnya udah selesai ya untuk olah TKP, dan memang tidak ditemukannya ada tanda-tanda dari pihak lain. Jadi diduga memang penyebabnya itu adalah serangan jantung, gengs. Walaupun keadaannya aneh begitu, nggak ada yang tahu kenapa begitu. Cuma ya udahlah, ditutup aja nih floor 6 nih seminggu nih. Karena waktu itu kan beritanya juga terlanjur naik. Untungnya tapi nggak geger-geger banget di media. Soalnya tadi kan dianggap seperti kejadian orang yang namanya serangan jantung gitu kan, ya udah, bukan sesuatu yang aneh-aneh. Perkara media kan memang tidak dijelaskan ya. Diceritakan sebenarnya kejadiannya bagaimana. Wartawan taunya ya ada orang meninggal di kamar hotel begitu. Padahal di baliknya nih, kayak ada sebuah hal-hal yang misterius yang hanya staf hotel aja yang tahu. Dan karena lantai 6 lagi dikosongin, jadinya memang tidak ada staf hotel yang bertugas ke sana. Tapi 2 hari nih setelah semuanya selesai ya kan, harusnya seminggu nih mau dikosongin. Tapi belum ada seminggu, baru 2 hari. Ternyata tahu-tahu hotel ini penuh bookingan. Karena ada kayak acara perusahaan gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk close floor lantai 6 semua kamar. Jadi terpaksa deh lantai 6 dibuka lagi. Tapi kamar 603 ya tetap ditutup ya, kagak dibuka. Dimana bener aja tuh, satu hotel full banget. Dan sisa berarti kamar 603 aja nih. Itu aja sampai harus ada yang pakai extra bed dalam satu kamar. Saking udah nggak ada kamar lagi. Perkara acara perusahaan itu tuh nge-booking satu hotel. Soalnya kebetulan kata Riri, ini perusahaannya, itu udah semacam apa ya, punya kontrak mati lah, kontrak kerjasama. Dari lama banget sama si hotelnya ini nih. Pokoknya perusahaannya perusahaan elektronik dari Korea tuh, cenah. Nah, tapi dramanya ya, tahu-tahu dari perusahaan itu tuh minta dibukain satu kamar lagi. Soalnya katanya mereka ini mengundang speaker, atau ya ngundang orang dari cabang perusahaan yang di Korea sana, namanya Mr. Kim. Ya, seluruh staff hotel digituin kan bingung ya, buka kamar lagi, kagak ada kamar lagi. Sedangkan tapi perusahaan ini tuh nggak bisa ditolak, gengs. Karena tadi udah kerjasama udah lama banget, udah kayak apa ya, perusahaan dedengkot lah bagi si hotel itu. Cuan nomor 1, di servisnya harus begini. Ya akhirnya nggak ada cara nih, walaupun sebenarnya nggak tega. Tapi ya itu nggak ada option lain. Akhirnya kamar 603 dibuka. Dengan keadaan ini belum seminggu loh dari kejadian yang tadi ada tamu di kamar mandi tuh. Sebenarnya sih ada beberapa alasan pihak hotel ini kenapa mau membuka kamar 603 buat si Mr. Kim ini. Yang pertama, pas mereka lihat nih jadwal rundown yang diberikan sama perusahaan ke pihak hotel, dilihat-lihat Pak Kim ini tuh akan sangat jarang sebenarnya berada di kamar. Karena kegiatannya kayak padat gitu, full day, ada visit kantor, seminar, ina itu gitu loh. Dilihat aja nih jadwalnya, berangkat pagi, dijemput driver jam 7:30, terus pulang kira-kira jam 10 malam. Belum lagi abis itu mungkin nih si Mr. Kim minta karaokean gitu sampai pagi ya. Ngerti ya maksudnya ya? Intinya bener-bener padat. Nah, alasan kedua, Mr. Kim ini kan orang Korea, yang ibarat kata orang asing, orang bule lah gimana pun juga. Bule tapi masih Asia gitu jatuhnya ya. Baru nyampe ke Indonesia juga nih, bukan tinggal di Indonesia dia, beneran dari Korea. Nah, pastinya dia nggak tahu dong tentang berita yang baru aja terjadi di hotel ini. Karena nggak seheboh itu juga kan tadi dibilang beritanya. Hanya pihak internal hotel aja yang tahu kejadiannya banget. Dan namanya orang asing gitu ya, rata-rata kayaknya kagak takut hantu sama yang horor-hororan nggak sih? Jadi bakalan aman-aman aja kali. Ya pokoknya positif tingginya orang hotel tuh begitu tuh mikirnya tuh waktu itu. Ya udah sih Mr. Kim ini dicek ini nih, dibukain kamar 603. Dan bener aja, awal dia datang, dia cuma kayak naruh koper, bersih-bersih, terus lanjut lagi keluar. Langsung berkegiatan sama perusahaan itu. Kagak di kamar. Nah, tapi hari pertama tuh, ternyata dia pulangnya lebih awal. Di jam 9:30. Kalau dijadwalkan diperkirakan jam 10 terus selesainya. Ya beda 30 menit doang sih ya, wajar. Mr. Kim ini datang nih lewat lobby gitu kan sambil senyum ke Riri. Ya memang yang lagi jaga tuh si Riri tuh. Terus dia masuk ke lift lah, udah ke kamarnya. Tapi nggak lama setelah itu, tahu-tahu dia datang lagi tuh keluar lift. Datang ke resepsionis nyamperin Riri gitu kan. Tuk. Door lock gitu kata dia. Jadi memang si Mr. Kim ini katanya tidak fasih berbahasa Inggris. Ya kayak kita juga. Ya Riri ditanya kan kayak, door lock. Riri ini menduga maksudnya kunci akses yang berupa kartu tuh biasa di tap itu error. Ya memang hal itu sering terjadi misalkan karena dideketin sama handphone terus magnetnya jadi nggak fungsi gitu loh. Makanya sama Riri tuh kartunya diminta lagi, diakses ulang sama dia, terus dikasih lagi nih ke Mr. Kim. Yaudah si Mr. Kim balik lagi tuh ke kamar naik lift. Beberapa lama kemudian turun lagi dia datang dan kayak ngoceh gitu pakai bahasa Korea yang mohon maaf Riri kan gak ngerti ya bahasa Korea. Riri mengerti kayak 괜찮아요 gitu. Ya akhirnya si Mr. Kim bilang lagi, door lock begitu. Ya Riri kan kayak, hah? Masa sih masih kekunci? Ya cuma karena tadi tuh keterbatasan bahasa, mereka jadi kayak tatapan gitu, maksudnya kayak mencerna ini lu ngomong apa gitu loh. Ya mungkin juga si Mr. Kim nggak tahu nih mau jelasinnya bagaimana cara ngomongnya. Akhirnya Riri ngontak tuh ke orang engineering pakai HT buat minta tolong bukain kamar 603. Katanya si tamu ini kan kekunci ya, kagak bisa kebuka. Jadi si Riri ngambil HT kayak, engineering monitor, masuk ya Pak.
tolong cek ke kamar 603 ya, pintunya bermasalah. Ini tamu nggak bisa masuk katanya. Cuma abis itu si orang engineer ini di hati kok kayak nggak respon-respon. Ada kali kayak 15 detik ditungguin kayak diem doang. Kirain Riri ini nyambung nggak sih, hatinya error apa bagaimana? Makanya diulang lagi sama Riri. Tim engineering tolong ini cek kamar 603 ya, pintu tidak bisa terbuka. Tamu di lobi ini menunggu. Tahu-tahu dibalas nih sama orang engineeringnya nih. Mbak Riri, beneran itu kamarnya kamar 603? Spontan Mbak Riri ketawa nih maksudnya. Karena dia juga tahu kok ini drama banget kebetulan. Kamar yang notabene-nya abis dari kejadian, tahu-tahu kok kagak bisa kebuka gitu loh. Si orang engineeringnya ini mungkin takut, kan udah malam. Ya udah sama Riri kayak, iya pak, bener pak, tolong dicek ya. Ya udah orang engineeringnya ke sana tuh buat ngecek. Riri yang standby aja gitu kan di front desk, dapat laporan lagi dari HT nih. Udah bisa kebuka ya. Ya udah akhirnya Mr. Kim balik tuh ke kamar. Ternyata si orang engineeringnya ini namanya Anto. Langsung nyamperin tuh si Anto tuh ke Riri itu. Riri, gila sih. Itu masa ternyata slot rantainya tuh kekunci dari dalam. Ya mustahil banget kan secara nggak ada orang di dalam. Gimana caranya itu slot rantai bisa kekunci dari dalam? Sampai akhirnya gue nyongkel itu rantainya bisa kebuka untungnya. Lagi ngobrol berdua tuh begitu tuh si Riri sama si Anto ya. Si Anto kan curhat ya, ketakutan kayak nggak mungkin banget itu slotnya kekunci dari dalam. Tahu-tahu si Riri dapat telepon lagi tuh dari kamar 603 alias sebenarnya dari Mr. Kim yang bilang katanya pintu kamar mandinya sekarang kagak bisa dibuka. Jadi kekunci dari luar, dia mau masuk ke kamar mandi kagak bisa. Riri sama Anto kayak langsung lihat-lihatan. Si Anto nih sampai bilang, jangan gue sendirian, bentar gue panggil anak yang lain dulu ya buat nemenin ya. Akhirnya Anto manggil Dika si bellboy yang kebetulan emang standby buat temenin gue ke atas deh. Si Dika kan sebenarnya trauma ya buat ke kamar itu lagi ya. Tapi mau gimana, nggak ada bellboy lain. Itu udah malam tuh, udah mau jam 10. Ya tapi lagi-lagi si Riri konteksnya di front desk aja dia. Cuma dapat laporan dari orang-orang ini pas udah pada selesai. Katanya Anto sama si Dika, pintu kamar mandinya macet kekunci memang. Tapi udah dibenerin tuh sama si orang engineering sama si Anto. Cuman pas dibuka, tahu nggak ada apa nih dalam kamar mandi? Ada bantal, geng. Siapa yang... Ya kita sampai merinding. Siapa yang naruh bantal di situ? Mr. Kim aja kaget. Karena kan dia sebenarnya nggak tahu ya ada cerita apa di kamar itu. Dia mikirnya berarti ada orang nih masuk ke kamarnya dia sampai kayak si Mr. Kim ini ngecek barang-barang berharganya ada yang hilang apa enggak. Ya habisnya ada bantal di kamar mandi, siapa naruh? Untungnya pas dicek ya nggak ada barang-barang yang hilang. Cuma Anto sama si Dika kan tahu yang kemarin tuh meninggal bawa bantal ke dalam kamar mandi. Ya nggak tahu buat apaan tapi ya. Cuma kan langsung merinding apalagi Dika. Di situ si Mr. Kim minta bantalnya buat diganti karena kan ya dianggapnya kotor lah ada di lantai kamar mandi. Sama sekalian spray gitu sama yang lainnya, itu minta diganti juga, takutnya kotor. Perkara dia masih beranggapan ada orang yang masuk ke dalam kamarnya gitu kan. Yang padahal kondisi kasur itu masih rapi, masih bagus. Ya tadi kan dari pagi nggak ditempatin juga sama si Mr. Kim langsung keluar ya. Persis kayak waktu si Dika nemuin tamu di kamar mandi tuh. Kasurnya masih rapi, terus ada satu bantal hilang kan di kamar mandi. Makanya dia ketakutan banget sebenarnya kayak deja vu. Nah Anto di situ nggak mau nemenin si Dika buat gantiin si bantal sama spray semuanya itu. Karena ya itu kan bukan tugas engineering ya. Kagak setia kawan sama tuh si Anto tuh. Jadi mau nggak mau si Dika balik sendirian. Bawa tuh satu spray gitu kan sama bantal satu set. Riri cuma bilang kayak, udah nih Dika ke atas sendirian tuh ke lantai 6. Riri lagi-lagi di meja aja gitu kan standby gitu ngeliat jam 10, udah jam 10. Tahu-tahu dia ngeliat ada Mr. Kim datang tuh masuk dari depan pintu hotel. Lah Riri sempat kayak bengong gitu kan ternyata Mr. Kim. Dan Mr. Kim itu senyum datengin dia. Ngomong itu pakai bahasa Inggris, minta dibangunin morning call jam 6 pagi. Riri kan kayak, oke baik. Tapi dia mikir lagi loh. Bukannya Mr. Kim harusnya ada di kamar. Kapan dia turunnya? Dan kok tahu-tahu kayak baru sampai hotel gitu keluar dari pintu depan. Bingung tuh Riri tuh. Pas dilihat si Mr. Kim ya udah masuk lift, naik tuh ke lantai 6. Drivernya Mr. Kim yang antar dari pagi. Itu tahu-tahu masuk tuh minta cap free stempel buat free parking. Riri nanya, loh pak, ini Mr. Kim baru balik? Iya, ini baru balik. Besok saya disuruh jemput jam 7 nih pokoknya. Di situ Riri langsung merinding, loh kok baru balik? Tadi itu siapa berarti? Udah komunikasi loh beberapa kali kan bilang pintunya kekunci. Riri langsung berusaha manggil Dika tuh pakai HT. Kayak, Dik, kamu masih di kamar 603? Dijawab sama Dika kayak, iya ini sebentar lagi selesai gitu. Dengan nada yang sebenarnya gemeteran. Riri kan bingung kayak, ini ngasih taunya gimana ya? Bener aja kayak, ya udah sama Riri kan ditungguin aja nih. Nggak lama tahu-tahu dilihat nih lift kebuka. Dika lari langsung nyampelin si Riri. Rin, gila. Tadi kan gue lagi masang spray ya pas lagi lu panggil nih pakai HT. Itu tuh di situ Mr. Kim lagi di kamar mandi. Tahu-tahu ada pintu bel tuh bunyi tuh di depan. Pas gue buka ternyata itu Mr. Kim lagi baru datang. Dia bingung lihat gue di dalam ya kan gue bilang disuruh ganti spray sama dia ya. Tapi pas kita ngecek ke kamar mandi, nggak ada siapa-siapa dong. Si Dika ketakutan banget mukanya. Riri yang juga tahu banget ya, jelas-jelas kan dari awal dia sendiri yang ngomong duluan tuh ke Mr. Kim kan masalah pintu nggak bisa kebuka. Yang berarti itu bukan Mr. Kim. Anto kan juga sampai dipanggil. Dan dia juga kayak kaget kayak, bohong lu gitu kan waktu diceritain si Dika nih. Akhirnya mereka bertiga nih ngecek CCTV tuh. Dan dilihat di jam 9:30 waktu pertama kali Mr. Kim datang, ternyata di CCTV kagak ada siapa-siapa. Dan terlihat si Riri nih kayak lagi ngomong sendirian aja gitu di front desk. Kayak orang bener. Baru di jam 10-nya, Mr. Kim kedua
yang di CCTV baru datang tuh kelihatan. Beneran ada si Mr. Kim tuh masuk ke hotel. Yang merinding semua malam itu. Tahu-tahu ada Mr. Kim lagi nih datengin mereka yang lagi ngecek CCTV. Ya mereka semua kan langsung kaget ya. Abis lagi serius gitu kan, tahu-tahu ada Mr. Kim beneran. Mereka mikir ini orang beneran Mr. Kim apa bukan? Ternyata iya itu Mr. Kim, tapi dia minta pindah kamar. Karena katanya dia ngerasa ada yang nggak beres sama kamarnya. Tapi ya karena bahasa Inggrisnya nggak bagus, dan nggak jelas juga yang ngomongnya. Riri nggak tahu nih maksudnya nggak beres itu gimana. Cuma ya Riri berkesimpulan, si Mr. Kim ya kayaknya juga diganggu. Dan udah sadar kalau kamar itu angker. Tapi ya ceritanya si Mr. Kim di dalam kamar itu bagaimana ya Riri nggak tahu. Masalahnya pada saat itu kan semua kamar nih full. Akhirnya Riri nelfon ke manajernya yang pada udah pulang. Nyeritain kejadian yang terjadi. Dengan saksi mata ada Anto sama Dika juga kan. Akhirnya dari pihak hotel membukakan kamar di hotel lain. Jadi dioper gitu khusus untuk Mr. Kim. Karena mereka kan lagi-lagi udah kontrak dengan perusahaan ini. Jadi biar hubungan baiknya nggak tercemar lah gara-gara kejadian ini. Dari situ besoknya langsung heboh lah satu staf hotel tahu tuh tentang cerita malam itu. Karena setelahnya ternyata banyak kejadian yang terjadi di malam-malam selanjutnya, geng. Dimana tamu-tamu hotel yang rata-rata nginep di lantai 6 atau bahkan di kamar itu yang tetap masih dibuka, rata-rata langsung telepon. Mereka semua minta pindah kamar. Karena ada yang ngerasa diketok-ketok gitu di dalam kamar mandi, atau ranjangnya tahu-tahu goyang-goyang sendiri. Pokoknya hal-hal yang kayak nggak masuk akal gitu loh, gengs. Bahkan rata-rata tamu yang pada bawa anak kecil nih, itu anak-anaknya pada jerit, minta kayak keluar nggak betah gitu, karena mungkin mereka ngeliat sesuatu kali namanya anak kecil. Jadi kan sangat mengganggu kenyamanan dan merugikan hotel juga pastinya. Sampai tim spa-nya itu katanya juga pernah dapat orderan ke kamar sana gitu, kamar 603. Tapi pas sudah sampai diketok-ketok ternyata di dalam kamarnya nggak ada siapa-siapa karena emang kosong kamarnya, kagak ada yang check-in. Ya pihak hotel sebenarnya awal-awal juga bingung ya harus gimana. Karena kan memang kematian dari tamu itu misterius. Dan kenapa istrinya waktu itu datang santai banget juga nggak ada tahu, nggak ada yang tahu jawabannya. Nah, gongnya pokoknya waktu si Riri ini lagi shift malam, dia dapat telepon dari kamar 603 dan pas diangkat nggak ada suaranya. Udah nggak enak tuh feelingnya tuh. Dan pas dicek di sistem ternyata ya itu sama kayak tim spa, kamarnya kosong, nggak ada yang check-in. Dari situ Riri udah nggak betah pokoknya. Apalagi dia juga masih ingatan banget nih sama muka tamunya, perkara kan dia ngurus check-innya. Yang akhirnya Riri pun memutuskan untuk resign. So itu guys cerita dari Riri yang katanya nggak lama setelah dia resign, akhirnya hotel itu tuh berganti nama. Ya mungkin untuk membranding ulang juga ya. Dan lagi-lagi berita-berita di media, itu kalau kalian cari ada tapi hanya memberitakan kalau ada orang yang meninggal di kamar tersebut. Tapi keadaan dan kejadian setelahnya hanya orang-orang hotel sana aja yang tahu. Riri sebetulnya kasihan juga sama pihak hotelnya ya. Karena kan itu sebenarnya hotel bagus dan manajemennya baik-baik. Tapi karena istilahnya apa ya? Sial ada kejadian ini dari tamu hotel, di mana meninggal secara misterius di dalam kamar. Mendadak tahu-tahu juga jadi ada apa ya, kejadian-kejadian horor yang padahal sebelumnya hotel itu baik-baik aja. Ya tapi sekarang katanya sih hotelnya tetap rame. Namun kamar itu udah nggak dibuka lagi. Dan kayak selalu dilakukan ritual yang rutin di dalam kamar tersebut. Yang mungkin dimaksudkan biar penunggu di dalam situ nggak ganggu tamu-tamu lain yang ada di hotel itu. Ya buat yang tahu hotelnya apa mah diem-diem baik ya. Karena kan bukan salah hotelnya. Thank you semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum.